Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses setting yang nggak mudah ya. Ini udah tes konsumsi 3 kali, jatuhnya sama 1, 2, 3. Yang tes pertama masih pakai sistem piston jet power jet bawaan karbu. Tes kedua juga masih sama dengan sistem piston jet power jet bawaan karbu. Cuma tes pertama kecepatan 60, tes kedua kecepatan 70. Di video ketiga udah upgrade power jet, tapi ternyata trouble di pelampung sama power jet yang bawaannya itu belum terpasang. Jadi kalau udah upgrade power jet yang terbaru kan sistem power jet bawaan itu dibuntu, piston jet bawaan juga dinonaktifkan ya. Itu kalau sistem piston power jet yang terbaru atau yang udah di upgrade. Untuk nozzle kejut juga udah di upgrade. Makanya ini saya sampai 4 kali tes ya. Nanti di tes keempat itu aku pakai RPM bawah, nanti bikin top speed lagi ya dengan sistem power jet yang udah saya upgrade. Ada perbedaan konsumsi BBM apa enggak, jadi ditunggu aja hasil videonya. Nanti bikin video top speed lagi, nanti dibikin video kedua kelimanya juga sama. Nanti kecepatan, intinya 2 kecepatan ya, kecepatan bawah sama kecepatan atas. Itu nanti konsumsinya akan seperti apa. Medannya sama. Untuk batas awal itu ada di garis ya, atau strip putih itu, dengan metode nanti takaran per setengah liter. Penangkarannya per setengah liter. Nih batas awalnya di sini, batas awalnya. Ini ya. Ini batas awal. Ini buat pembatas. Trip meter saya nolkan dulu. Trip meter saya nolkan, terus langsung ke metode penakaran per setengah liter. Nanti dapatnya di berapa ya. Untuk video kali ini, yang video keempat, nanti dapatnya di angka berapa. Soalnya ini pesanannya Bapak Sulis, cuma orangnya slow respon ya. Kemarin udah sempat pesen, cuma karena slow respon, ada yang minta saya kasihkan ke orang lain, ke orang Lumajang. Nah ini dia pesan lagi. Saya cek ini udah sampai 4 kali, mungkin bikin ngetesnya sampai sekitar 5 kali ya. 5 kali untuk tes konsumsinya ini. Jadi tes 1 dan 2 itu sebelum power jet, piston jet di upgrade. Untuk tes 3 dan 4 nanti, 3, 4, 5 nanti udah ini ya, udah power jet yang di upgrade. Sempat trouble juga tadi di video yang ketiga tentang power jet ya, tentang masalah power jetnya sempat trouble juga, masih kurang sedikit banget. Karena ini buat acuan, jadi gimana caranya harus dibuktikan ya. Jadi saya jualan karbu aja itu harus dibuktikan, apalagi yang kirim karbu itu ya juga harus dibuktikan. Jadi semuanya itu memang harus dibuktikan benar-benar itu karbu normal apa enggak. Soalnya dalam proses setting itu ternyata itu ya masalahnya kan banyak. Jadi nggak berani ya setting tanpa dites, saya nggak berani. Tetap harus dites dulu. Semuanya melalui proses tes. Kondisi habis hujan, panas. Oke, setelah di-upgrade dan bener ya, insya Allah nggak ada trouble. Tadi di video ketiga power jet udah upgrade, tapi terjadi trouble di pelampung. Semoga kali ini nggak ada trouble. Oke, kita cek langsung aja nanti apakah ada perbedaan konsumsi.
meter udah nol. Woi, anak lanang ngode. RPM bawah tanpa berebut enak, tanpa berebut enak ya, intinya nggak ada masalah di RPM bawah. Tadi di kecepatan 60 itu kayak telan minyak, ternyata trouble di setelan pelampungnya ya, atau dari filter pelampung. Mungkin nanti saya cek lagi untuk filter pelampung, saya bersihkan. Walaupun nanti ini sih sementara belum ada masalah ya, belum ada masalah, dan semoga nggak ada masalah lagi ya, karena di video 1 dan 2 itu cuma dapatnya 111. Di video ketiga juga setelah di upgrade power jetnya sama, masih di angka 111. Nah ini di video keempat ya, ini insya Allah semua sistemnya sih udah normal, dari pelampung, dari sistem power jet. Karena di video ketiga ternyata power jet bawaannya itu belum terpasang, power jet bawaannya, jadi otomatis dia loss ya, dia loss untuk power jet bawaannya itu belum terpasang, jadi dia loss, kayak nggak pakai sepuyer itu loh. Itu di video ketiga, di video ketiganya ya. Tapi ini sekarang semuanya udah terpasang dengan normal ya, tinggal hasilnya nanti di ending aja. Di ending hasilnya akan seperti apa, apakah akan ada perbedaan konsumsi nanti di video keempat ini ya. Sebelumnya kan rata-rata itu 111 semua, coba yang ini nanti apakah akan dapat lebih di angka 111 nya. Kalau sepuyernya nggak ada yang dirubah, sepuyer primer ya nggak ada dirubah, pilot jetnya nggak dirubah, malah justru power jetnya naik. Setelah di upgrade power jetnya naik jadi 100, kalau sebelumnya 90. Kecepatan baru 55. Untuk sistem gas kejut, saat gas tempel kayak gini dia itu nggak main, tanpa main. Sistem gas kejut saya tanpa main. Kalau kecuali baru di gas spontan ya, gas spontan dia baru cerot, itu sistem gas kejut saya. Jadi yang dicari itu saat tempel kayak gini, kalau settingannya bener, nyeting nozzle kejutnya bener ya dia nggak main. Tapi saat gas spontan dia baru keluar. Cuma resikonya ya gini, dia harus sering-sering ngocok aja, biar nggak macet untuk sistem nozzle kejutnya ya, biar nggak macet. Mendekati 60, RPM di 2250 tanpa emisi kontrol. Emisi kontrol dinonaktifkan ini ya, tanpa emisi kontrol. Power jet udah upgrade. Untuk video pengabutannya ya juga udah tayang ya di akun-akun saya lah, intinya pengabutan yang ini ya, yang sekarang saya tes ini, yang keempat kali. Bener, di video ketiga itu trouble ya, troublenya parah itu. Jadi telat minyak ternyata dari setelan pelampung. Setelan pelampungnya saya setel ulang, ternyata dia masih ngunci ya, jadi nggak mau bisa ngebuka full. Intinya kalau saya nyeting nanti setelah mau kirim balik ya, atau mau dikirim, itu biasanya untuk pelampung saya takar kira-kira ukurannya berapa mili untuk pelampungnya. Biasanya kayak gitu kalau saya. Ya jelas kalau power jet udah upgrade itu untuk setelan jauh lebih mudah, setelan angin, setelan langsamnya itu lebih mudah dan lebih stabil. Itu kalau dengan sistem power jet yang terbaru, karena untuk jalur kevakuman piston jet itu udah dibuntu, nggak dipakai lagi karena piston jet udah dinonaktifkan, dan power jet bawaan itu juga dinonaktifkan. Jadi dia power jet itu keluar kalau memang benar-benar itu udah ada apa namanya, ada kevakuman yang tinggi dari bukan koin cekap yang primer ya, kurang lebihnya di RPM 3000 ke atas lah, dia baru nyembur ya, 3000 ke atas itu baru nyembur.
itu untuk power jet, jadi dia lebih akurat. Kalau spuyur yang primer saya rata-rata masih di angka 130. Belum mencoba saya turunkan ya, belum mencoba saya turunkan karena jatuhnya masih di angka kategori aman ya, atau irit lah, udah masih di angka 111 paling sedikit itu ya, masih di angka-angka itu. Jadi belum nyoba ke spuyur 105 memang, karena sebelumnya saya pakai 105 bisa diaplikasikan di unit saya, tapi nanti di unit orang lain kadang-kadang ya, dari settingan timing pengapiannya nggak bener, itu nanti malah jatuhnya keselok-selok gitu loh. Karena untuk nozzle kejut udah upgrade, kecuali nozzle kejutnya dia memang ngalir terus itu ya, itu beda lagi. Spuyur 105 mungkin mau ya gitu lah, karena nozzle kejut saya kan memang bener-bener saat gas tempel dia itu nggak keluar. Kalau settingan standar untuk nozzle kejut dia kan ikut keluar, kalau gas RPM 3000 dia keluar ngabut itu loh dari ujung nozzle kejut. Kalau punya saya kan enggak. Jatuhnya sama, masih belum mencapai di angka 114 ya, belum bisa mencapai di angka 114 walaupun pakai upgrade power jet yang terbaru ini. Jatuhnya belum mencapai ya, belum mencapai di angka 114. Jadi dari 4 kali tes ini ya, jatuhnya dia masih di angka-angka segitu terus ini ya, sampai yang video yang ini nih, tuh. Nanti saya kembalikan ke posisi awal ya, ke posisi awal. Nanti langsung bikin video top speed. Perbedaannya cuma sedikit, 1 kilo. Perbedaannya cuma 1 kilo ya, perbedaannya. Setelah upgrade power jet, perbedaannya cuma 1 kilo dari video yang 1, 2, dan 3. Nih, dapatnya cuma 6,1 tuh ya. Jadi selisihnya cuma 1 kilo dari video yang pertama, kedua, ketiga. Nah, ini cuma dapat di 6,2 ya, kembali ke posisi awal. 6,2 kembali ke posisi awal. Di trip meter terbaca di 6,2. Jadi masih di angka 112. Kalau sebelumnya 111. Jadi ada peningkatan 1 kilo. Coba nanti saya cek top speednya ya. Kalau tadi di RPM 4750 dapat di kecepatan 90. Itu pun ternyata trouble di RPM kecepatan ya. Coba ini saya pakai RPM yang lama ya, yang biasa saya pakai yang ini. Kalau tadi RPM memang dagangan itu. Tapi udah saya perbaiki, saya cek, ternyata memang dalamnya itu karena mungkin lama nggak dipakai, karatan. Jadi kena kotoran itu ya untuk RPM-nya, untuk RPM kecepatannya. Untuk RPM mesinnya normal. Ini setelah saya upgrade untuk power jetnya, saya telah bikin video top speed ya, nanti hasilnya seperti apa. Cuma sampai gigi 3 aja ya, gigi 3 aja, cuma pakai, jadi nanti gigi 3 sampai mentok di gigi 3 aja. Kondisi panas kita cek aman. Jadi ada peningkatan cuma 1 kilo ya, dari sebelumnya 111 menjadi 112. Perbedaannya cuma itu aja. Kita coba cek top speed ya, 1, 2, dan 3 ya. Bukan cek yang pertama. Yang
6.000, gigi 1 6.000, 5.000, gigi 3. Bukan skep pertama, gigi 3, 4.000 RPM, 4.000 RPM, 80, 4.000 RPM, 80, gigi 3, 5.000 di 90. Untuk top speednya nggak ada masalah, untuk video top speednya nggak ada masalah, cuma lebih dapat yang ini ya, lebih cepat yang ini untuk top speednya. Untuk video top speednya lebih cepat yang ini dibanding yang video yang pertama ya. Video yang pertama itu yang 111 malah justru lebih cepat ini setelah power jetnya di-upgrade. Jadi kalau yang itu cuma dapat tadi di video pertama cuma dapat di 85 ya, mungkin karena permasalahan di RPM kecepatannya ada trouble. Kalau ini udah akurat ya, ke 5.000 nya 90, 5.000 nya ke 90 di gigi 3. Nanti aku bikin video arah pulang ya, arah pulang nanti saya cek lagi kira-kira konsumsinya akan berubah apa enggak, untuk konsumsinya akan berubah apa enggak. Kita isi ulang, kita akan cek coba starter apakah aman, kondisi panas aman ya, kondisi panas aman. Dapatnya di 6,2. Ini video keempat ya, kali 2 berarti 1 banding 12,4. Ada peningkatan ya, ada peningkatan dari 1, 2 yang video 1, 2, 3, 111 semua. Di video keempat 112,4. Nah ini nanti bikin video kelima di, kalau tadi kecepatan cuma maksimal 55 ya, kecepatan cuma 55 di RPM ini, 55 km untuk RPM 2250 kalau nggak salah, 2250 RPM. Nanti di video kelima saya untuk RPM di atas 2250, dapatnya di angka berapa nanti ya. Kita isi ulang sampai ke batas ini, batas garis kita isi ulang, baru saya takar. Trimeter saya nolkan lagi, langsung ke metode penakaran. Ini batas awalnya di sini. Nanti untuk kecepatan melihat kondisi jalan raya ya, arah pulang nanti, arah pulang, terus warna businya akan jauh lebih bersih. Kalau yang video 1 itu merah bata, nanti video ketiga ini ya tanpa edit juga, apakah akan warnanya akan sama? Memang sangat melelahkan. Udah bikin berarti 3 kali tes saya ya. Keluar 3 kali berarti udah. Dari garasi udah keluar 3 kali. Pesanan Bapak Sulis sih. Cuma orangnya slow respon. Oke ya, 500 mini. Semoga video nanti nggak keputus. Karena cuacanya ini panas. Jadi kalau yang belum paham disimak baik-baik videonya ya, biar nggak gagal paham sistem penakarannya seperti apa. Soalnya yang kebanyakan gagal itu pada ke sistem penakarannya ya. Kalau yang suka skip video saya itu pasti gagal paham. Trimeter udah nol, langsung aja ya.
tadi di top speednya gigi 3 ya, top speednya di gigi 3 di RPM 5000 itu 90 km ya. Di gigi satunya mencapai di 6000 RPM, tapi untuk kecepatan sekitar 50 mungkin ya, karena saya nggak fokus, saya fokus ke RPM. Di gigi satunya RPM mencapai 6000. Itu bukaan koin skep pertama, koin skep kedua belum dibuka ya, baru koin skep yang pertama. Ini kecepatan 60. Kalau tadi kayaknya baru 55 sih. RPM 2600 mendekati 70 2600. Nanti di 2700 biasanya udah 70 ya. Kalau tadi video yang arah berangkat itu cuma di kecepatan belum ada 60 kayaknya sih, kurang fokus saya, masih di kecepatan di bawah 60 lah intinya di arah berangkat. Tapi kalau top speednya lebih enak yang ini ya, setelah di upgrade PowerJet lebih enakan yang ini, lebih enakan yang PowerJet yang udah di upgrade. Itu jelas untuk video top speednya ya. Untuk top speednya memang lebih enak yang pakai PowerJet yang upgrade ya. Oh, ini nanti kecepatan di atas 60, tadi baru mendekati 70. Berangkat tadi kecepatan masih di bawah 60 ya, belum mencapai 60. Kalau ini udah mendekati 70, mendekati 70. RPM bawah 112 ya, di kecepatan di bawah 60, 112. Coba ini kecepatan maksimal mendekati 70 ya. Nanti coba nanti maksimalnya di angka berapa, rata-rata di 60 ke atas, rata-rata di 60 ke atas. Nanti dapatnya akan di angka berapa. Untuk kabulatornya kabulator 3K, cuma untuk Venturi yang primer itu udah pakai 5K Venturi primernya. Kalau kabulatornya bodinya 3K, tapi untuk Venturi yang primer itu udah pakai yang 5K. Untuk masalah PowerJet saya itu kalau digas spontan hampir kinerjanya hampir kayak gas kejut. Dia cepat keluar, apalagi kalau kena beban ya, beban bodi. Kalau posisi netral aja itu ternyata di 3000 ke 4000 dia udah mulai keluar. Kalau di spontan 3000 ke 4000 dia udah nyembur. Tapi kalau di gas tempel 3000 ke 4000 dia baru akan angkatan keluar. Nanti ke 4000 ke 5000 nya dia udah nyembur. Itu untuk sistem PowerJet saya. Itu kalau posisi netral ya. Kalau posisi kena beban itu beda lagi ya. Kalau posisi kena beban beda lagi. Itu kalau PowerJet bekerjanya seperti itu.
kecepatan 70 dan mencapai di kecepatan 70 ya. Untuk angkanya, nah di 111 dapatnya di angka 111 di kecepatan 70, di kecepatan di bawah 60 112, di kecepatan 70 dapatnya di 111, jadi selisih 1 kilo. Cek pakai AC. AC on tanpa gandul. Karena aku untuk puli kerasnya, puli AC yang dikeras itu pakai yang kecil. Puli AC yang dikeras pakai yang kecil, efeknya nggak terlalu berat di mesin, nggak terlalu ngaruh ke beban mesin ya. Itu kalau pakai puli keras AC yang kecil ya, pakai pulinya yang kecil yang dikeras, pakai pulinya yang kecil itu beban AC-nya nggak terlalu berat. Maksudnya beban mesin kalau saat penggunaan AC nggak terlalu berat ya mesinnya itu. Perbedaannya di situ. Kalau pakai keras, puli keras AC yang dikeras itu yang kecil. Alhamdulillah aman, nggak ada trouble, Di video ketiga trouble di pelampung, ya. Ini jelas, yang jelas ya. Perbedaannya cuma selisih 1 kilo. Pakai power jet standar bawaan karbo sama power jet yang udah upgrade. Jadi selisihnya jauh lebih irit pakai power jet yang udah di-upgrade. Intinya seperti itu, jauh lebih irit kalau pakai power jet yang udah di-upgrade. Cuma selisihnya memang nggak seberapa, jadi cuma 1 kilo. Kalau pakai power jet standar bawaan karbo 111, tapi setelah di-upgrade jadi 112, jadi cuma selisihnya 1 kilo. Tapi untuk top speednya jauh lebih cepat yang power jet yang udah di-upgrade dibanding pakai power jet yang standar bawaan karbu. Tuh, jadi lebih cepat, untuk top speednya lebih cepat yang ini ya. Setelah power jetnya di-upgrade. Timingnya agak terlalu maju ini timing. Nih, terasa banget nih. Berarti kondisi koil lumayan panas nih. Lumayan panas koilnya. Tuh. Koil lumayan panas. Kita cek nanti koilnya. Nih. Ini bukan bensin tapi koil ini. Koilnya panas. Ini koil panas ini. Timing pengapiannya terlalu maju. Mobilnya panas.
Itu kayak minyak telat ya kalau koil panas ya. Oke, kita cek suhu koil apakah panas. Untuk warna busi sama. Semoga kamera nggak ke off. Alhamdulillah nggak ke off ya. Oke, ini ya real secara langsung ya. Kabulatornya memang kabulator 3K, tapi Venturinya punya kalau Venturinya punyanya itu 5K. Kalau bodinya 3K. Ini warna businya. Jadi ini 5,5 kali 2. Kecepatannya tadi 70 ya. RPM 2750. Jadi ini saya jelaskan dari power jet standar bawaan karbu 111, 111, 111, 112,4 di kecepatan 55, di kecepatan 70, 111.